Bab 1421-1425. Bab 1421, memasuki pohon kuno. Bang! Setelah diserang oleh begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala boneka Ban Seng dengan banyak retakannya segera pecah. Daging dan tulang pucat meletus darinya. Retak-retak. Setelah kepalanya meledak, boneka Ban Seng perlahan menegang dengan tangannya di udara sebelum riak yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Riak yang tidak biasa kemudian berubah menjadi tidak ada apa-apa karena dengan cepat menghilang. Dengan hilangnya energi ini, tubuh boneka Ban Seng tiba-tiba menjadi lebih tua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi debu yang berserakan. Hah! Sebuah cahaya keemasan melonjak saat tubuh Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dia kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melirik situasi di sisinya. Dengan pengecualian Xiao Yan dan Sun Er, semua orang mengalami beberapa luka. Bahkan seseorang sekuat Gu Qing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Ban Seng. Untung Dou Qi-nya kuat, jika tidak, dia akan mengalami cedera serius. Hal ini terlalu sulit untuk ditangani. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Banyak pil obat keluar dari cincin penyimpanannya. Itu dihentikan di depan semua orang sebelum memasuki mulut mereka. Semuanya, tolong istirahat sebentar. Aku akan berjaga-jaga. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Mereka semua menelan pil obat dan dengan cepat duduk. Mereka memanfaatkan sepenuhnya waktu ini untuk segera memasuki status pelatihan mereka. Mereka perlu memastikan bahwa Dou Qi mereka dipertahankan pada kondisi puncak di tempat yang penuh dengan bahaya ini. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan kehidupan kecil mereka. Xiao Yan GG, apakah kita perlu campur tangan? Sun Er berjalan ke sisi Xiao Yan. Matanya yang cantik melihat ke medan pertempuran lainnya saat dia bertanya dengan lembut. Medan pertempuran lainnya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan ahli Hall of Souls dari kelompok Hun Yu telah hancur hatinya oleh boneka Ban Seng. Dia akhirnya sekarat, tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup tinggi. Dengan demikian, mereka dengan kuat mampu menekan boneka Ban Seng. Dari kelihatannya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian, tetapi mereka tidak serius dan masih dalam wilayah yang dapat diterima. Mereka juga berhasil memperlambat boneka Ban Seng itu. Dibandingkan dengan mereka, dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu menyedihkan dan intens. Keempat kelompok telah memulai perjuangan habis-habisan dalam menghadapi kematian. Meskipun kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerjasama di antara mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli Douzun telah meninggal di tangan boneka Ban Seng. Keempat kelompok itu menderita korban paling serius. Itu tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Mata Xiao Yan berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabisi boneka Ban Seng ini, orang-orang ini mungkin diam-diam menyerang mereka yang sebelumnya adalah sekutu mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang sibuk. Jika ada kecelakaan yang terjadi dan boneka Ban Seng lepas kendali, akan terlalu merepotkan untuk menangani dampaknya. Xiao Yan telah memahami apa yang disebut boneka Ban Seng ini. Meskipun boneka ini disebut Ban Seng, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada Ban Seng asli. Jika tidak mungkin kelompok Xiao Yan membunuhnya tanpa menderita korban. Sun Er mengangguk. Dia juga mengerti logikanya. Jika mereka turun tangan dan membantu sekarang, orang-orang ini mungkin akan meluncurkan serangan diam-diam nanti. Itu bukan waktunya untuk berbelas kasih. Apakah itu hati bodhisattva yang legendaris? Xiao Yan sekali lagi melirik medan pertempuran di sekitarnya. Setelah itu, matanya beralih ke pohon kuno bodhisattva. Sinar cahaya melingkar menyebar dari tubuh pohon 1000 kaki dari tanah. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Pohon kuno bodhisattva ini bahkan lebih aneh dari yang saya duga. Boneka Ban Seng ini benar-benar Ban Seng asli ketika mereka masih hidup, tetapi bahkan mereka akhirnya menjadi boneka. Bahkan mereka tidak mampu menghadapi pohon purba bodhisattva ini. Mata Xiao Yan menatap cahaya saat pikiran ini melintas di hatinya. Boneka-boneka Ban Seng ini bukanlah hal-hal yang akan membuat seseorang sakit kepala. Sebaliknya,
Hal yang paling merepotkan adalah pohon purba bodhisattva itu sendiri karena tidak ada yang tahu trik aneh macam apa yang disembunyikannya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati kali ini. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan harta itu dan kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Bang! Sebuah suara yang dalam dan teredam tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan sementara pikiran yang berlama-lama di hati Xiaoyan. Ketika dia berbalik, dia secara kebetulan melihat Hun Yu yang tanpa ekspresi menghancurkan kepala leluhurnya dengan pukulan. Hun Yu menghela napas dalam-dalam ketika pukulannya menghancurkan kepala boneka Ban Seng. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Xiaoyan saat senyum hangat dan ramah dengan cepat muncul di wajahnya yang semula tanpa ekspresi, menyebabkan Xiaoyan tersenyum dingin. Apakah orang ini melakukan tindakan mengubah wajah? Setelah kelompok Hun Yu menghabisi boneka itu, dia dengan cepat menyuruh kelompoknya duduk dan memulihkan douki mereka. Jelas, mereka juga kelelahan dari pertempuran besar tadi. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran suku Heaven Demon Phoenix akhirnya selesai. Setelah membunuh sekitar 3 ahli Heaven Demon Phoenix, kepala boneka Ban Seng pecah setelah membiarkan kesempatan muncul. Hal sialan, ekspresi Jiu Feng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua suku Heaven Demon Phoenix yang kuat untuk menyelesaikan hal ini. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Jiu Feng menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia sekali lagi menjadi tenang ketika dia melambaikan tangannya dan menyuruh kelompoknya untuk duduk di tanah. Dia menelan pil obat dan dengan cepat mulai memulihkan doukinya. 3 kelompok telah menghabisi boneka Ban Seng mereka sebelum yang lain, tetapi tidak satupun dari mereka pergi untuk membantu 2 pertempuran yang tersisa. Sebaliknya, mereka memilih untuk hanya mengamati dengan mata dingin di samping. Jelas, tidak ada dari mereka yang memperlakukan yang lain sebagai sekutu sejati. Seorang elit Douzun dengan paksa terbelah menjadi 2 saat semua orang dengan dingin menyaksikan dari samping. Darah berceceran dan membasahi boneka Ban Seng. Pada saat yang sama, 15 ahli, yang matanya sedikit merah, melepaskan angin kencang pada saat yang hampir bersamaan, dan angin itu dengan kejam menghantam kepala boneka Ban Seng. Bang! Terhadap sejumlah serangan seperti itu, tubuh boneka Ban Seng bergetar saat kepalanya pecah. Riak dari ledakan itu menghantam selusin ahli di dekatnya dan menyebabkan darah bergejolak di dalam tubuh mereka. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Mereka benar-benar menderita kerugian berdarah untuk membunuh boneka Ban Seng ini. Setelah pertempuran ini berakhir, pertempuran terakhir berlanjut selama beberapa menit sebelum boneka terakhir Ban Seng akhirnya terbunuh. Orang-orang yang bertarung dengan boneka terakhir menggunakan metode mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangan, mengorbankan 5 orang dalam prosesnya. Kelompok orang terakhir terbaring lemah di tanah setelah kepala boneka Ban Seng dihancurkan. Mereka bahkan tidak ingin menggerakkan jari. Setelah boneka Ban Seng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiaoyan, yang telah beristirahat selama beberapa waktu, perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir sepenuhnya pulih dengan bantuan pil obat. Mata Xiaoyan beralih ke pohon kuno Bodhisattva setelah melihat bahwa semua orang dalam kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian, dia berkata, situasi selanjutnya pasti akan berkali-kali lebih berbahaya. Oleh karena itu, saya menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Douzun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh. Semua orang ragu-ragu setelah mendengar saran Xiaoyan. Mereka segera mengangguk karena boneka Ban Seng telah muncul. Tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Kepala Sekte, dalam hal ini, kami akan menemani Yan Ran dan tetap di sini. Anda harus menemani Kepala Paviliun Junior, beberapa tetua Sekte Bunga saling memandang dan berbicara. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak cukup diberkati untuk menikmati manfaat dari pohon kuno, mereka masih berharap Sekte Bunga mendapatkan sesuatu. Saat ini, Yun Yun cukup kuat dan dia memiliki semacam hubungan dengan Xiaoyan. Jika dia menemukan peluang luar biasa, dia akan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Ini, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Yun Yun ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak punya harapan untuk merebut harta karun. Namun, dia akan merasa sedikit khawatir di hatinya jika dia membiarkan kelompok Xiaoyan untuk melanjutkan meskipun dia sadar bahwa Xiaoyan lebih kuat darinya.
Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, matanya tertuju pada tubuh besar pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva sejati pasti tersembunyi di dalam. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Pori-pori di tubuhnya menegang pada saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memimpin untuk berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pohon purba Bodhisattva. Di belakangnya, kelompok Sun Er, yang telah menunggu dengan sungguh-sungguh, mengikutinya dengan wajah serius dan hati-hati. Kita juga harus bergerak. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng tidak bisa tinggal diam setelah melihat kelompok Xiao Yan mulai mendekati pohon. Mereka tidak bisa repot-repot untuk beristirahat saat mereka melambaikan tangan dan memimpin orang-orang mereka ke pohon purba Bodhisattva. Beberapa kelompok yang terfragmentasi jauh di belakang juga mengatupkan gigi mereka saat melihat orang-orang mendekati pohon itu. Mereka dengan paksa naik dari tanah. Mereka telah membayar harga yang mahal untuk sampai sejauh ini. Mereka tidak mau hanya kembali dengan tangan kosong. Banyak orang mempercepat langkah mereka karena godaan pohon purba Bodhisattva. Saat mereka mendekati pohon kuno Bodhisattva, hati semua orang sekali lagi menjadi cemas. Tidak ada yang tahu trik apa yang terkandung dalam pohon purba Bodhisattva. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Sasa, suara lembut kaki yang perlahan menekan tanah terdengar saat semua orang secara bertahap mencapai bagian bawah pohon kuno Bodhisattva. Mereka berdiri di bawah sebelum mengangkat kepala mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa besar pohon kuno ini, yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Saat semua orang mencapai bagian bawah pohon kuno Bodhisattva, cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon 1000 kaki di atas tanah. Itu berubah menjadi pilar terang yang melilit kelompok Xiao Yan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang melompat. Mereka baru saja akan melepaskan douki mereka ketika mereka terkejut menemukan bahwa douki di dalam tubuh mereka telah menghilang. Swoosh! Pilar cahaya dengan cepat menyusut sementara semua orang merasa terkejut. Itu mengeluarkan suara, swoosh, saat ditarik kembali ke pohon dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok orang, yang telah mencapai bagian bawah pohon sebelumnya, telah menghilang pada saat yang sama. Kelompok Xiao Yan secara alami termasuk di antara mereka yang telah menghilang. Nalan Yanran terus menatap tempat di mana kelompok itu secara aneh menghilang. Wajahnya langsung pucat pasi. Bab 1422, Ilusi. Cahaya putih memenuhi penglihatan Xiao Yan saat dia berdiri di dunia cahaya putih. Tidak ada satu orang pun di sampingnya. Tanpa tahu mengapa, ingatannya samar-samar menjadi sedikit kacau. Apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada cincin cahaya melingkar tidak jauh darinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke cincin cahaya. Setelah itu, dia melangkah ke dalamnya. Meskipun Xiao Yan hanya mengambil sekejap untuk melangkah ke ring cahaya, rasanya seperti beberapa dekade telah berlalu. Sementara dia merasa tersesat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dataran berumput hijau subur menggantikan dunia putih di depan matanya. Ini adalah wilayah kuno Wastelen. Xiao Yan bergumam dengan bingung saat dia menatap padang rumput yang sangat luas ini. Tempat ini membuatnya merasa akrab bahkan dengan ingatannya yang kacau. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara. Matanya melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dataran itu kosong. Seluruh area dipenuhi dengan aura kesepian. Tampaknya dia adalah satu-satunya yang ada. Namun, raungan yang menggetarkan bumi bergema di sekitar Xiao Yan sementara matanya menjelajahi daratan. Gelombang binatang berwarna darah berlari di atas cakrawala seperti garis merah-merah. Dalam beberapa kedipan, itu muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Bau busuk menerpa ke arahnya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Dia mengangkat tangannya dan energi menakutkan yang tak terlukiskan menciptakan fluktuasi yang merusak. Mengikuti fluktuasi ini, semua binatang buas yang memasuki fluktuasi radius 1000 kaki berubah menjadi debu pada saat ini, terlepas dari seberapa kuat mereka. Xiao Yan sedikit linglung saat dia melihat lebih dari setengah gelombang binatang menghilang. Dia segera melihat tangannya dengan heran. Kekuatan seperti itu begitu besar sehingga tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah dunia ini bisa runtuh di bawah kehendaknya jika dia menginginkannya. Ini, kekuatan Dou Sheng. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan liar melonjak ke matanya. Dia telah mengejar kekuatan seperti itu selama bertahun-tahun.
Apakah dia akhirnya memilikinya? Mengaum. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan mengangkat tangannya, raungan lain yang dipenuhi dengan kekerasan terdengar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan mata merah lebar saat mereka menyerangnya. Hihi. Xiao Yan anehnya menertawakan serangan pasang binatang buas. Tangannya menekan dengan kejam dan jejak tangan sepanjang 100.000 kaki segera terbentuk di dataran berumput. Riak menakutkan menyebar di tanah menuju sekelilingnya dalam bentuk melingkar. Tidak ada dalam gelombang binatang yang bisa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Saat mereka menyentuh fluktuasi ini, mereka berubah menjadi debu. Sejumlah binatang buas yang tak terbayangkan di dataran berumput di bawah benar-benar dimusnahkan saat telapak tangan jatuh. Kekuatan semacam ini, menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang berasal dari dalam hatinya. Emosi yang tidak biasa muncul dari dalam hati Xiao Yan saat dia melihat jejak tangan sepanjang 100.000 kaki muncul di tanah. Itu menyebabkan dia tanpa sadar menertawakan langit. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh di seluruh negeri. Dia akhirnya mendapatkan kekuatan seperti itu. Hall of Souls, Klan Hun, aku berniat untuk benar-benar menghancurkan kalian semua. Keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat tawanya yang keras bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sekelompok sosok manusia diludahkan dengan cara yang menyedihkan. Hun Yu. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat kelompok yang baru saja muncul di langit. Dia meludahkan nama seorang pria dalam pikirannya. Cahaya merah melintas di matanya saat tangannya dengan kejam meraih kelompok itu. Lari cepat. Ekspresi Hun Yu berubah saat melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri, tetapi tubuhnya baru saja berbalik ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah sepenuhnya disegel. Sebelum Douqi di dalam tubuhnya bahkan bisa melonjak, ruang itu sendiri tampaknya telah runtuh. Sebuah bang terdengar sebagai ruang di sekitar mereka berubah menjadi lubang hitam, paksa grinding kelompok Hun Yu menjadi daging berdarah. Kekuatan ini cukup bagi saya untuk membalas dendam. Xiao Yan secara acak melemparkan daging berdarah ke samping. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berbalik, melangkah melalui ruang kosong, dan bergegas keluar dari wilayah Wastelen kuno. Setiap binatang buas yang muncul dalam jarak 10.000 kaki darinya dengan cepat ditekan menjadi bola daging yang berdarah dan buram oleh tekanan yang menyebar di langit. Seberkas cahaya melintas di langit biru. Banyak ledakan rendah dan dalam terdengar dimanapun cahaya ini lewat. Darah mengalir seperti sungai. Kecepatan sinar cahaya ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia telah melintasi wilayah Wastelen kuno yang luas dan muncul di perbatasannya. Darah mengalir seperti sungai selama perjalanan ini dan warna merah darah di mata Xiao Yan menjadi lebih pekat. Namun, dia tampaknya tidak merasakan perubahan itu. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi lebih aneh. Swoosh! Sinar cahaya melintas dan muncul di sebuah gunung di tepi daerah Wastelen kuno. Tubuh Xiao Yan muncul. Pada saat ini, kedua matanya berwarna merah darah. Keinginan membunuh yang padat menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit terdistorsi. Dia melihat sebuah kota di kejauhan. Itu adalah kota Wastelen. Ekspresi kehilangan sekali lagi muncul di wajahnya yang terdistorsi ketika dia melihat kota ini. Dia tampaknya samar-samar mendeteksi ada sesuatu yang salah, tetapi dia bisa tahu apa yang salah karena ingatan kacau di benaknya. Berdengung. Setelah kehilangan sesaat, Xiao Yan sekali lagi mengangkat kakinya dan mencoba terbang ke kejauhan. Namun, dia baru saja mengangkat kakinya ketika sedikit suara mendengung keluar dari cincin penyimpanannya dan udara dingin keluar darinya. Udara ini bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan dan memasuki kepalanya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat udara sejuk yang jernih ini memasukinya. Kenangan kacau di benaknya dan beberapa hal ekstra yang tidak diketahui segera menghilang. Kemerahan berdarah di mata Xiao Yan juga mulai menghilang dengan hal-hal ini. Saat sulur terakhir dari darah merah menghilang, ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong di depannya. Dia berkata, memang layak menjadi pohon purba bodhisattva karena mampu menciptakan ilusi yang nyata. Terlebih lagi, mereka yang berada di dalamnya tidak dapat mendeteksinya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat dan merupakan sesuatu yang telah kucari sepanjang hidupku, sayangnya itu hanyalah sebuah ilusi. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kepalan tangan dan membukanya. Sebuah manik-manik hijau giok diam-diam tergeletak di tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang diperoleh Xiao Yan saat itu.
Jika bukan karena bantuan benih ini dalam mengeluarkan hal yang tidak jelas itu dalam pikirannya, dia akan terus tenggelam dalam ilusi seperti kehidupan ini. Dia akhirnya mengerti mengapa boneka Ban Seng itu ada. Orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno Bodhisattva dan akhirnya kehilangan jiwa mereka, berubah menjadi mayat berjalan. Saat Xiao Yan mengungkapkan benih Bodhisattva, seluruh langit mulai berubah. Akhirnya, pemandangan itu mengeluarkan ledakan dan pecah seperti cermin yang pecah. Xiao Yan linglung ketika tempat ini pecah. Penglihatannya kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di ruang yang dipenuhi dengan warna hijau giok. Sebuah pohon kuno setinggi lebih dari 100 kaki berdiri seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Pohon ini berwarna hijau zamrud, tampak seolah-olah telah diukir dari zamrud kualitas terbaik. Itu memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Pohon ini sama dengan pohon kuno Bodhisattva setinggi 10.000 kaki di dunia luar, tetapi tampaknya telah menyusut berkali-kali. Mata Xiao Yan suram saat dia melihat pohon kuno Bodhisattva kecil di depannya. Ilusi itu, yang telah menjebaknya sebelumnya, pasti diciptakan oleh benda ini. Pohon kuno Bodhisattva hijau zamrud tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan mengamatinya. Banyak kelompok cahaya terbang keluar dan berhenti di depan Xiao Yan. Gugus cahaya ini berubah dan berbagai pemandangan dipancarkan darinya. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan ekspresinya dengan cepat berubah. Orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersamanya sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Xiao Yan dengan marah berteriak. Api surgawi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon kuno Bodhisattva ini terlalu aneh. Ilusi seperti kehidupan itu tidak bisa dibedakan antara nyata atau palsu. Dari penampilan boneka Ban Seng tadi, kelompok Xiao Yan jelas bukan yang pertama mengalami nasib ini. Pohon kuno Bodhisattva bergetar sekali lagi ketika mendengar tangisan marah Xiao Yan. Sebuah klaster cahaya muncul. Ada pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki di dalam klaster cahaya, tetapi mata Xiao Yan tidak fokus pada pohon kuno itu. Sebaliknya, mereka fokus pada tempat di depan pohon di mana seorang manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang tampaknya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini, bahkan pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki muncul cukup kecil. Di. Mata Xiao Yan mengandung kejutan yang kuat. Dia menatap tajam ke punggung berpakaian hitam itu. Meskipun itu hanya sebuah gambar, auranya masih menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Perasaan seperti ini, siapa lagi yang bisa memilikinya selain seorang elit Di, yang hanya ada dalam legenda kuno. Bab 1423, Emosi Negatif Seorang Di. Sosok hitam di gugusan cahaya berdiri di depan pohon purba Bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba, sosok ini mulai menyerang pohon purba Bodhisattva. Pohon purba Bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini runtuh karena pertukaran. Yang menakutkan ini, Xiao Yan terkejut saat dia menyaksikan pertempuran di dalam klaster cahaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno Bodhisattva pernah bertarung dengan Di. Sosok di dalam gugusan cahaya itu mulai bertambah cepat sebelum berhenti. Kemudian sosok hitam itu dengan kejam dihantam oleh kekuatan penghancur yang meletus dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya. Tubuh sosok hitam itu dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. His! Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam itu, yang telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa. Serangan mendadak dari sebelumnya telah dilepaskan oleh seorang elit Di, yang tidak lebih lemah dari Di berpakaian hitam. Dengan upaya gabungan dari pohon kuno Bodhisattva dan Di misterius lainnya, Di yang berpakaian hitam itu benar-benar hancur. Di. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut. Dia bisa menyaksikan dua ahli ini yang hanya ada dalam legenda. Meskipun itu hanya gambar, aura dari seorang ahli utama menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Gambar di klaster cahaya tidak berhenti dengan jatuhnya Di berpakaian hitam. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara dengan cepat masuk ke dalam pohon kuno Bodhisattva saat itu muncul. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang terpancar dari pohon purba Bodhisattva menjadi dingin yang samar. Xiao Yan terkejut saat melihat aura berubah. Dia tenggelam dalam pikirannya.
Pohon purba bodhisattva setelah aura hitam masuk sepertinya mengeluarkan perasaan yang sama dengan pohon purba bodhisattva yang dia lihat di daerah kuno Wastelen. Engah. Cahaya perlahan menjadi redup sebelum diaglomerasi menjadi materi tak terlihat yang masuk ke kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Xiao Yan menutup matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya. Dia telah memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno bodhisattva di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, itu telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa meskipun keberadaannya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin karena itu sudah ada terlalu lama, menghasilkan kecerdasan yang tidak lengkap. Terlepas dari alasannya, pohon purba bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas. Itu hanya bisa berfungsi dengan kemampuan dasar dari objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas. Gambar-gambar yang berasal dari gugusan cahaya sebelumnya berasal dari era yang sangat jauh. Pernah ada seorang elit Dodi yang terluka parah yang telah berusaha untuk secara paksa menghapus roh pohon dari pohon kuno bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia akhirnya mati untuk lawannya dan pohon kuno bodhisattva. Tentu saja, Dodi yang berpakaian hitam, yang telah terbunuh, jelas telah menyebabkan pohon kuno bodhisattva menderita banyak kerusakan. Seseorang dapat memahami kerusakan yang diderita pohon purba bodhisattva dengan membandingkan tingginya 100.000 kaki di gugus cahaya dengan ukuran setinggi 10.000 kaki. Meskipun pohon kuno bodhisattva telah membayar harga yang mahal, itu tidak sepenuhnya menghilangkan Dodi berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena beberapa emosi negatif Dodi berkumpul dan menyerbu pohon kuno bodhisattva pada saat dia akan dibunuh. Apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno bodhisattva selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Jumlahnya, secara samar-samar menyebabkan semangat sederhana dari pohon kuno bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang lama, pohon purba bodhisattva secara bertahap terkikis oleh emosi negatif Dodi hingga mulai menjadi sedikit jahat. Ilusi itu telah terbentuk karena kejahatan ini. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui yang telah kehilangan diri mereka dalam ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aura akrab dari benih bodhisattva Xiao Yan tidak dipancarkan untuk membangunkan roh yang berada jauh di dalam pohon kuno bodhisattva, Xiao Yan tidak akan mencapai tempat ini. Jika seseorang menggambarkan pohon purba bodhisattva saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tubuh pohon itu memiliki dua roh yang terpisah. Satu awalnya miliknya sementara yang lain diciptakan dari emosi negatif Dodi berpakaian hitam itu. Roh yang diciptakan dari Dodi miring ke kejahatan. Kamu ingin memintaku untuk membantumu mengusir roh jahat itu. Xiao Yan melihat pohon zamrud kuno di seberangnya saat dia bertanya dengan pikiran. Hua, pohon kuno itu dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, tampak seolah-olah sedang mengangguk. Xiao Yan sedikit terdiam saat melihatnya bergoyang. Dia menjawab, kamu benar-benar terlalu memikirkanku. Emosi itu telah ditinggalkan oleh Dodge di elit. Saya tidak dapat menghapusnya. Petik 2. Xiao Yan memang mengatakan yang sebenarnya. Emosi negatif dari seorang elit Dodi bahkan berhasil menggeser sesuatu yang sekuat pohon kuno bodhisattva ke jalan kejahatan. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatannya, yang baru saja mencapai bintang ke-9 dari kelas Douzun? Dia mungkin akan membawa masalah pada dirinya sendiri jika dia dengan ceroboh memancing emosi negatif itu ke arahnya. Dia pasti akan mati jika itu terjadi. Hua, sebuah klaster cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gumpalan api muncul di gugusan cahaya dan kemudian benih bodhisattva muncul. Nyala api memurnikan benih bodhisattva dan aura menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Mengikuti masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno bodhisattva menjadi sedikit lebih redup. Gunakan benih bodhisattva untuk mengusir emosi negatif itu. Xiao Yan terkejut. Dia melirik benih bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan ragu. Hanya benih kuno bodhisattva yang tidak murni ini yang bisa membantumu. Hua, pohon kuno itu bergetar dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiao Yan. Cahaya berangsur-angsur melemah,
dan Xiaoyan terperangah karena dia telah menemukan bahwa titik-titik cahaya ini semuanya adalah benih bodhisattva. Selain itu, dari kilau kristal yang mereka pancarkan, mereka jelas berkali-kali lebih murni daripada benih bodhisattva di tangannya. 1, 2, 3, 24. Mata Xiaoyan menyapu bintik-bintik lampu hijau. Sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Meskipun benih bodhisattva tidak seseram hati bodhisattva, itu masih mampu meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Douseng. Lupakan benih bodhisattva yang sangat berkualitas tinggi, bahkan benih bodhisattva yang tidak murni di tangannya akan mampu menggoda banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari 20 benih bodhisattva ini, yang sangat langka di dunia luar, tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan saat ini. Bahkan dia merasakan dorongan untuk menangkap mereka dan melarikan diri. Untungnya, Xiao Yan masih mempertahankan pemikiran rasionalnya. Meskipun pohon kuno bodhisattva ini tidak memiliki roh yang lengkap, yang dibutuhkan hanyalah sedikit dari kemampuan naluriahnya untuk dengan mudah membunuhnya 100 kali lipat. Ilusi seperti kehidupan dari sebelumnya memungkinkan Xiao Yan untuk memahami betapa menakutkannya pohon kuno bodhisattva itu. Beruntung bahwa itu tidak memiliki roh yang lengkap. Jika tidak, jumlah ahli di benua Doqi yang bisa melawannya tidak melebihi 5. Menggunakan biji bodhisattva untuk mengusir emosi negatif. Ini benar-benar terlalu boros, Xiao Yan memandang benih bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati yang tak tertandingi ketika dia diminta untuk menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya. Hua, pohon kuno bodhisattva bergoyang sekali lagi sementara Xiao Yan merasa hatinya sakit. Tampaknya mendesaknya. Xiao Yan tertawa pahit saat melihatnya bergoyang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Dia membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat dengan warna putih samar melengkung dan naik. Dia secara acak mengambil benih bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam api. Bagian dalam benih bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Penyempurnaan berlangsung selama sekitar 1 jam. Baru kemudian benih bodhisattva berubah menjadi cairan yang jernih. Setengah jam lagi berlalu dan kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara menyegarkan yang mengandung warna hijau zamrud. Gumpalan udara menyegarkan ini merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno yang seperti batu giok. Saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon kuno bodhisattva, tubuhnya mulai bergetar. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat redup diam-diam merembes keluar. Itu akhirnya berubah menjadi apa-apa dan menghilang. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat uap hitam. Dia dengan cepat duduk. Kesulitan yang terlibat dalam memperbaiki pohon kuno bodhisattva telah jauh melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin bagi Doqi di dalam tubuhnya untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Saya tidak bisa melanjutkan, aku harus istirahat sebentar. Xiao Yan menyeka keringatnya saat dia melambaikan tangannya ke pohon kuno bodhisattva dan berbicara. Hua, melihat bahwa Xiao Yan telah berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva segera mulai bergoyang. Sekelompok lampu hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk futon kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, pohon kuno itu memanjangkan cabang pohon dan membawa Xiao Yan ke futon. Bang! Tubuh Xiao Yan bergetar saat menyentuh futon kuno. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir. Pada saat ini, semua pori-porinya sepertinya tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan merembes dari atas kepala Xiao Yan. Bab 1424, 3 Harta Karun Bodhisattva. Retak, bentrok. Energi murni terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir, menyebabkan suara berderak keluar dari tubuhnya. Di bawah aliran energi yang gila ini, Xiao Yan merasakan Doqi di tubuhnya, yang telah habis, benar-benar pulih. Terlebih lagi, Doqi yang terkandung di dalam tubuhnya tampak sedikit lebih padat dari sebelumnya. Pohon kuno bodhisattva yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat merasakan perubahan di tubuhnya. Energi di dalam pohon kuno bodhisattva ini sangat murni. Itu tidak memerlukan penyempurnaan apapun sebelum berubah menjadi Doqi yang bisa diserap seseorang. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva ini seperti air mancur Doqi yang tiada habisnya. Selama itu ada, seseorang tidak perlu khawatir tentang melelahkan Doqi seseorang. Tentu saja,
Ini bukan hal yang paling menakutkan. Pohon purba bodhisattva juga tampaknya mengandung kemampuan ekspansionis yang tidak jelas. Misalnya, jumlah doki yang dapat disimpan oleh tubuh Xiaoyan telah diperbaiki, tetapi pohon kuno bodhisattva mampu sedikit meningkatkan kapasitas tetap ini. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva telah menyebabkan penyimpanan doki di tubuhnya berkembang sambil membantu pemulihan doki. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika kapasitas ini terus meningkat, apa yang disebut kemacetan Douseng, atau dikenal sebagai aliran besar untuk menyeberang keterobosan ke kelas Douseng, perlahan-lahan akan hilang karena ekspansi bertahap ini. Gemerisik-gemerisik. Sementara Xiaoyan merasa terkejut karena doki yang perkasa di dalam tubuhnya, pohon kuno bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Itu mengeluarkan suara gemerisik karena sepertinya mendesak Xiaoyan untuk terus menyempurnakan benih bodhisattva. Pekerjaan pahit ini benar-benar berharga. Xiaoyan diam-diam memuji penyempurnaan ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi berani menunda lebih lama lagi karena dia sekali lagi melepaskan api surgawinya dan benih bodhisattva lainnya dilemparkan ke dalamnya. Dia secara alami tidak akan lagi pelit dengan dokinya, dan ketika dokinya benar-benar habis, pohon kuno bodhisattva akan membantunya mengisinya kembali. Pada saat yang sama, itu juga akan memberinya hadiah kaya tambahan. Di bawah dorongan manfaat yang menggoda ini, kelelahan dari penyempurnaan secara alami merupakan masalah yang tidak penting. Tubuh Xiaoyan saat ini dipenuhi dengan drive. Telapak tangan Xiaoyan berubah menjadi kuali. Nyala api yang ganas memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, doki dalam tubuh Xiaoyan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan bantuan pohon kuno bodhisattva, air mancur doki ini, dia bisa menyia-nyiakannya tanpa khawatir. Benih bodhisattva berubah menjadi gumpalan udara yang menyegarkan karena pemurnian liar ini. Itu bangkit dari api dan memasuki pohon hijau zamrud. Pada saat yang sama, sulur uap hitam sekali lagi menghilang. Gemerisik-gemerisik. Pohon purba bodhisattva mengeluarkan teriakan gembira saat merasakan uap hitam berangsur-angsur menghilang. Ini bergoyang cabang sebagai energi yang kuat dan murni terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan yang lelah dihidupkan kembali. Lanjutkan. Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika dia merasakan bahwa tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan doki yang bahkan lebih kuat. Sebelum pohon purba bodhisattva bisa menyemangatinya, dia telah mengambil benih bodhisattva dan melanjutkan proses pemurnian. Ruang yang ditutupi warna hijau dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hebat. Tidak ada konsep waktu yang pasti di tempat ini. Xiaoyan hanya bisa mengingat dengan jelas bahwa pohon kuno bodhisattva telah membantunya memulihkan doki-nya sebanyak 28 kali. Batch pertama benih kuno bodhisattva telah sepenuhnya disempurnakan olehnya, tetapi benih kuno bodhisattva ini tidak sepenuhnya menghilangkan emosi negatif di dalam pohon purba bodhisattva. Oleh karena itu, Xiaoyan mampu mempertahankan ketenangannya ketika lusinan benih bodhisattva sekali lagi terbang keluar dari pohon kuno bodhisattva. Setelah memurnikan begitu banyak benih bodhisattva, benda langka ini, yang akan menyebabkan orang luar menjadi gila, dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan mati rasa. Namun, Xiaoyan juga memperoleh keuntungan yang relatif besar setelah memurnikan begitu banyak benih bodhisattva. Doki yang dikeluarkan di dalam tubuhnya sudah berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Penyempurnaan semacam ini berlanjut. Xiaoyan tidak meminta untuk beristirahat. Sebaliknya, penyempurnaan telah menjadi rutinitas. Dia mengambil benih bodhisattva dan memurnikannya. Setelah itu, segumpal udara menyegarkan memasuki pohon purba bodhisattva. Kemudian, dia mengambil benih bodhisattva lainnya. Siklus ini berulang dan tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Siklus ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengulurkan tangannya dalam upaya untuk mengambil benih bodhisattva, tapi dia hanya menggenggam udara kosong. Saat itulah dia menemukan bahwa dia telah memurnikan semua benih bodhisattva di depannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia tidak meraih apa-apa. Matanya mendarat di pohon kuno bodhisattva di depannya. Dia secara kebetulan berhasil melihat gumpalan uap hitam perlahan merembes keluar dari pohon. Itu akhirnya berubah menjadi apa-apa dan menghilang. Bas-bas. Setelah gumpalan uap hitam menghilang, pohon kuno bodhisattva zamrud tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Lampu hijau melonjak sebelum banyak sinar hijau menyilaukan meletus dari tubuh pohon. Mereka menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya menjadi semakin padat.
Apakah itu benar-benar dihapus? Xiao Yan memandang pohon kuno Bodhisattva. Pada saat ini, pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi jauh lebih hijau zamrud daripada sebelumnya. Selain itu, hawa dingin gelap yang samar-samar terpancar darinya juga menghilang. Pohon kuno Bodhisattva saat ini memberi seseorang perasaan misteri yang damai, ilahi, dan cerdas. Gemerisik-gemerisik. Salah satu cabang pohon kuno perlahan diperpanjang. Itu seperti tangan seseorang saat mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan emosi gembira dari cabang pohon itu. Adalah baik bahwa emosi negatif telah sepenuhnya dihilangkan. Xiao Yan tersenyum. Dia juga menepuk dahan pohon purba Bodhisattva. Setelah itu, kelelahan yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak, menyebabkan dia menutup kedua matanya. Selanjutnya, kepalanya juga menunduk. Kelelahan dari memurnikan benih Bodhisattva selama periode waktu ini benar-benar terlalu besar. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membantunya dengan Doqi yang kelelahan jiwanya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Sekarang Xiao Yan akhirnya santai, kelelahan dari jiwanya, yang telah dia tekan, tiba-tiba muncul. Itu menyebabkan Xiao Yan tertidur. Bas-bas. Suara yang tidak biasa dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva ketika melihat Xiao Yan menundukkan kepalanya dan tertidur. Cahaya zamrud segera meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya berubah menjadi tak terhitung banyaknya tangan yang menarik sosok duduk Xiao Yan. Saat keduanya melakukan kontak, banyak riak naik di tubuh pohon saat Xiao Yan perlahan bergabung dengannya. Dia menjadi seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak. Segera setelah Xiao Yan ditarik ke dalam pohon purba Bodhisattva, pohon purba Bodhisattva mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Gelombang riak yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial terkoyak. Banyak sosok yang menyedihkan dimuntahkan. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama Xiao Yan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang aneh ini. Beberapa ketakutan tetap ada di banyak wajah mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi. Pohon kuno Bodhisattva yang menakutkan, bahkan mereka yang sekuat Sun Er dan Hun Yu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Mereka mengingat ilusi dari sebelumnya dan tanpa sadar merasakan bentuk keringat dingin. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, mereka akan tetap berada dalam ilusi mereka selamanya. Semua orang secara bertahap pulih. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menarik keterkejutan di dalam hati mereka. Dan mulai mengamati tempat misterius ini, yang dipenuhi dengan kehidupan yang berdenyut. Pohon kuno Bodhisattva. Tempat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, banyak pasang mata berkumpul di pohon kuno seperti batu giok di tengah. Suara terkejut tanpa sadar keluar dari mulut orang-orang ini. Setelah mengalami ilusi dari sebelumnya, mereka sangat takut dengan pohon kuno ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis daripada mati dalam ilusi. Xiao Yan GG. Mata semua orang yang hadir terfokus pada pohon purba Bodhisattva. Segera setelah itu, Sun Er mengenali sosok kurus di dalam batang pohon. Wajahnya berubah drastis. Xiao Yan. Orang-orang yang tersisa melihat apa yang dilihatnya sementara ekspresi Sun Er berubah. Semua ekspresi mereka dengan cepat mengalami berbagai tingkat perubahan. Sun Er, jangan gegabah. Ini mungkin kesempatan yang bagus. Gu Qing yang meraih Sun Er dan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sun Er baru terbangun setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia dengan benar mengingat ingatannya terkait dengan pohon kuno Bodhisattva ini. Sesaat kemudian, dia mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon purba Bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua adalah benih Bodhisattva, dan yang ketiga adalah memahami alam dunia melalui pohon purba Bodhisattva. Tidak sulit untuk memahami 2 harta yang pertama. Kedua harta itu adalah benda berwujud yang dimiliki oleh pohon purba Bodhisattva. Namun, yang ketiga agak kabur dan imajiner. Pohon purba Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Mereka yang telah mengalami reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Dodi. Meskipun ini hanya rumor, masih ada banyak ahli yang menjadi gila karena legenda yang tidak jelas ini. Dodi adalah level tertinggi yang hanya ada dalam legenda. Bab 1425, bangun. Setiap pasang mata di ruang yang dipenuhi kehidupan ini berkumpul pada Xiao Yan,
yang telah dipeluk oleh pohon kuno. Mata mereka relatif panas. Mereka yang bisa datang ke tempat ini secara alami telah mendengar tentang 3 harta bodhisattva. Apa yang disebut meditasi di bawah pohon purba bodhisattva ini mungkin tampak sangat kabur dan tidak terdeteksi, tetapi potensi yang dapat diberikannya menyebabkan seseorang menjadi gila. Bagaimana orang ini akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu terlebih dahulu? Ekspresi Jiu Feng suram. Bahkan dengan karakternya, dia tidak bisa mengendalikan rasa cemburu yang memenuhi perutnya. Dia lebih suka manfaat besar ini diberikan kepada siapapun kecuali seseorang yang tidak disukainya. Senyum hangat, yang biasanya tergantung di samping wajah Hun Yu, berkurang secara signifikan sementara ekspresi Jiu Feng muram. Jari-jarinya terus bergesekan satu sama lain. Jelas, emosi di hatinya tidak setenang dia muncul di permukaan. Tidak ada yang bisa tetap tenang jika seseorang bisa mendapatkan potensi yang begitu besar. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan memanggil para ahli dari klan menggunakan token giok spasial di luar. Pada saat ini, Hun Yu merasa penyesalan terbentuk di dalam hatinya. Jika dia tidak khawatir bahwa para ahli dari klan Gu akan campur tangan, dia akan menghancurkan token giok spasial dan memanggil para ahli dari klan Hun untuk membunuh Xiao Yan saat dia keluar dari gelombang binatang buas. Karena Xiao Yan bersama klan Gu, Hun Yu tidak bisa menyerangnya dengan paksa. Bagaimanapun, Hun Yu mengerti bahwa orang-orang dari klan Gu ini juga memiliki token giok spasial untuk memanggil ahli klan mereka. Jika mereka akhirnya terjerat satu sama lain di luar pohon, mereka hanya akan menguntungkan yang lain. Hanya pada saat inilah Hun Yu merasakan penyesalan di hatinya, tetapi sudah terlambat. Ruang di tempat ini adalah dunia yang diciptakan. Tidak mungkin riak spasial dibuat di sini, jadi dia tidak bisa memanggil para ahli dari klan Hun. Mata Hun Yu berkedip. Dia tiba-tiba menatap Jiu Feng. Keduanya saling melirik. Mereka mampu mendeteksi rasa dingin yang gelap di mata pihak lain, dan dagu mereka cenderung lembut dengan cara yang tidak terlihat oleh orang lain. Bang! Hun Yu dan Jiu Feng tiba-tiba bergerak setelah dagu mereka diturunkan. Mereka berubah menjadi 2 garis hitam dan muncul di bawah pohon kuno bodhisattva dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Keduanya mengedarkan Douqi di tubuh mereka saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan, yang telah dipeluk oleh pohon. Dari kelihatannya, mereka berencana membangunkan Xiao Yan dengan paksa dari tidurnya. Hun Yu, beraninya kamu. Kelompok Sun Er mendeteksi tujuan mereka saat kedua sosok itu melesat. Ekspresi mereka berubah drastis. 2 sidik jari dengan cepat terbentuk di depan Sun Er oleh nyala api emas. Kedua sidik jari ini dengan cepat melesat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Namun, keduanya memutuskan untuk mengabaikan serangan Sun Er. Douqi yang menakutkan hadir di tangan mereka saat mereka dengan kejam membanting ke arah pohon kuno bodhisattva. Bang! Suara teredam dipancarkan ketika angin palem yang ganas mendarat di pohon kuno bodhisattva. Sebelum senyum muncul di wajah Hun Yu dan Jiu Feng, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tempat telapak tangan mereka mendarat. Guru, sok cepat melonjak ke mata Hun Yu dan Jiu Feng karena kekuatan pembalasan menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan mengerikan itu tanpa rasa takut menyerang tubuh mereka. Semua pertahanan Douqi mereka runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Mereka memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat Hun Yu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Mereka dengan cepat melihat pohon kuno bodhisattva dengan sedikit terkejut. Hal ini memang luar biasa. Mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiao Yan di pohon kuno bodhisattva. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia tidak terbangun. Matanya yang sedingin es mengayun ke arah Hun Yu dan Jiu Feng saat nyala api kemasan muncul di dalamnya. Para ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix terkejut setelah melihat mata Sun Er. Mereka buru-buru mengumpulkan Hun Yu dan Jiu Feng, yang telah berdiri. Melihat situasinya, mereka tampaknya siap untuk terlibat dalam pertarungan besar dengan perselisihan sekecil apapun. Sun Er, jangan gegabah. Gu Qing yang menghentikan Sun Er. Matanya memandang kelompok Hun Yu dengan sikap tidak bersahabat. Klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix jelas bekerja sama. Akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah. Yang terpenting, keributannya akan terlalu besar jika mereka benar-benar bertarung.
Mereka akhirnya akan kehilangan lebih dari yang mereka dapatkan jika mereka membangunkan Xiao Yan dari kondisinya. Sun Er juga menyadari kekhawatiran Gu Qing yang di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia mengangguk dan perlahan menarik matanya yang sedingin es. Matanya segera beralih ke Xiao Yan yang duduk di pohon dengan mata tertutup. Blah, Hun Yu dan Jiu Feng menghapus jejak darah dari sudut mulut mereka. Mereka memandang Xiao Yan, yang terus diam di pohon. Ekspresi gelap dan serius muncul di wajah mereka. Tidak terduga bahwa mereka tidak dapat membangunkannya dari tidurnya bahkan dengan serangan gabungan mereka. Sepertinya pohon Purba Bodhisattva melindunginya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini? Petik 2. Hun Yu dan Jiu Feng jelas menyadari bahwa kekuatan pembalasan dari sebelumnya telah dilepaskan oleh pohon kuno Bodhisattva. Jika tidak, hanya dengan kekuatan Xiao Yan saja, tidak mungkin baginya untuk melawan mereka berdua. Namun demikian, mereka tidak berdaya meskipun menyadari fakta ini. Setelah pertukaran sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua orang di sini, tidak mungkin bagi mereka untuk merusak daun di pohon kuno Bodhisattva. Terlepas dari seberapa cemburu yang mereka rasakan di hati mereka, mereka hanya bisa menonton karena perlindungan yang ditawarkan oleh pohon kuno Bodhisattva. Suasana ruang tampak suram setelah Hun Yu dan Jiu Feng menjadi sunyi. Ada dua pihak yang tidak saling berhadapan. Kelompok lain yang tidak termasuk dalam tiga faksi tidak berani campur tangan secara acak dalam pertarungan seperti itu. Mereka berdiri jauh dan mencari metode untuk pergi. Pohon kuno Bodhisattva ini tampaknya memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Aku ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiao Yan seharusnya juga jatuh ke dalam ilusi. Gu Qing yang melirik kelompok Hun Yu sebelum menoleh untuk berkomentar kepada Sun Er. Aye, Sun Er sedikit mengangguk. Dia berkata, sepertinya tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Saya mencoba sebelumnya, tetapi saya tidak dapat merobek celah spasial sekecil apapun. Saya khawatir kita hanya bisa menunggu Xiao Yan GG terbangun. Gu Qing yang mengangguk. Dia juga telah melakukan upaya. Ruang di tempat ini ternyata sangat kuat. Meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menciptakan riak spasial terkecil sekalipun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang merobek ruang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Setidaknya kekuatan hidup di tempat ini sangat padat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunggu beberapa saat. Kailin juga membuka mulutnya untuk berbicara pada saat ini. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Xiao Yan dan pergi. Namun, kita harus tetap berhati-hati terhadap orang-orang itu selama periode waktu ini. Aye, kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Hun Yu dan gengnya jelas memiliki beberapa pikiran buruk. Meskipun itu hanya legenda, mereka sangat tidak mau membiarkan Xiao Yan mengalami reinkarnasi dan pengetahuan dari pohon kuno Bodhisattva, terutama jika itu memungkinkan dia untuk mendapatkan potensi untuk mencapai kelas Dodi. Mengingat sikap kedua belah pihak, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xiao Yan mencapai tahap itu. Konsep waktu di dalam tempat misterius ini sangat kabur, tetapi tidak ada yang bisa membuat celah spasial untuk melarikan diri. Semua orang masih merasakan ketakutan karena ilusi yang sangat hidup dari sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar berani bertindak liar di tempat ini. Meskipun sedikit membosankan, setidaknya itu nyata. Jika seseorang terjebak dalam ilusi itu lagi, mustahil untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Perasaan itu sangat menakutkan. Seiring waktu terus mengalir, semua orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan mereka. Energi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang besar. Itu adalah suplemen yang bisa menyehatkan siapapun. Terlebih lagi, jika seseorang menggunakan energi ini untuk menyembuhkan lukanya, itu bahkan dapat menghilangkan luka tersembunyi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, semua orang mulai memasuki kondisi pelatihan saat mereka menunggu. Mereka semua diuntungkan selama periode waktu ini. Tentu saja, kelompok Sun Er secara alami telah mengalokasikan beberapa orang untuk memantau kelompok Hun Yu saat mereka berlatih. Mereka siap untuk langsung beraksi setelah ada masalah. Untungnya, setelah mengalami kekuatan pembalasan, Hun Yu dan Jiu Feng mengerti bahwa tindakan gila apapun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mereka tidak diam-diam menyerang selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan perlahan berlalu di tempat ini di tengah latihan yang membosankan ini. Pohon Purba Bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Xiao Yan, yang tetap duduk di dalam,
seperti nyamuk yang membeku dalam damar. Dia tidak bergerak dan bahkan auranya telah menghilang dari indera semua orang. Kadang-kadang, bahkan kelompok Sun Er akan merasa panik di hati mereka. Untungnya, mereka masih mempertahankan pemikiran rasional mereka dan tidak melakukan apapun karena kepanikan ini. Meskipun mereka mempertahankan akal sehat mereka, yang lain tidak nyaman dan mulai menjadi gila dengan aliran waktu. Lagi pula, tidak ada yang mau terjebak di tempat ini selamanya. Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara mereka dan seorang tahanan? Iritasi ini berlanjut selama 7 hari sebelum beberapa orang akhirnya tidak dapat menahan kegilaan di hati mereka. Mata orang-orang ini menjadi merah, dan mereka bersiap untuk bertarung dengan pohon purba bodhisattva ketika sosok manusia yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar. Mata itu, yang telah tertutup selama sebulan, perlahan terbuka di depan banyak tatapan terkejut.